tingkat kerugian dari judi online di Indonesia tercatat mencapai 27 triliun per tahun dan transaksinya menembus 200 triliun. Ada yang mengatakan ini nggak hanya tentang literasi keuangan yang rendah, tapi juga kebiasaan atau psikologi dari seorang yang salah dalam memandang uang dan cara mendapatkan uang. Di teorinya ada istilah behavioral finance yang menggabungkan ilmu psikologi dengan perilaku manusia terhadap uang. Tapi saya nggak bakal bahas itu karena saya tidak punya credential di bidang tersebut. Yang ingin saya bahas tentang money disorder atau kebiasaan dan pemikiran yang salah dalam memandang dan mengelola finansial. Sebenarnya mengapa ada orang yang ketagihan dengan judi dan kenapa ada orang yang memandang salah tentang uang? Padahal menurut saya uang itu bisa membeli kebahagiaan. Saya akan bahas di video kali ini yang terinspirasi dari buku Mind Over Money karya Brad and Thad Clones, seorang perencana keuangan. Hai, saya Ngurah dari Pita Saham, channel YouTube di mana kamu bisa mendapatkan insight tentang investasi dan keuangan yang bisa bikin kamu cuan. Sederhananya, money disorder adalah gangguan yang mempengaruhi cara pandang terhadap uang. Menurut seorang perencana keuangan profesional, Brad dan Ted Clones, money disorder ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah money avoidance. Jadi tipe ini adalah orang-orang yang berusaha menghindari pembahasan topik tentang uang, hal yang sering terjadi misalnya financial denial. Jadi ketika alih-alih menghadapi kenyataan finansial, kamu biasanya mencoba meminimalkan masalah uang dengan menolak memikirkannya sama sekali. Misalnya, menghindari melihat saldo uang kamu di bank, membiarkan tagihan kartu kredit, dan yang paling ekstrim, abai dengan tagihan-tagihan yang kamu miliki. Nah, hal yang juga tergolong tipe ini adalah financial rejection. Jadi perasaan bersalah setiap kali menerima uang, berapapun jumlahnya. Orang-orang dengan harga diri yang rendah sangat rentan terhadap gangguan ini, dan itu menyebabkan banyak masalah keuangan dan psikologis. Ternyata, berdasarkan penelitian yang saya kutip dari YouTube Big Thing yang berjudul Your Money Trauma Start at Childhood, Dr. George James, financial therapist, menambahkan bahwa otak manusia sangat mudah dan cepat menerima informasi sejak usia dini. Oleh karena itu, sikap kita terhadap uang sebenarnya terbentuk dari kebiasaan kita mengenai uang sejak dini, terutama pengaruh lingkungan saat kecil. Jadi misalnya seseorang terakhir dalam keadaan kurang mampu, maka ia akan tumbuh menjadi orang yang sensitif terhadap uang. Sementara itu, orang yang terakhir dari keluarga yang kaya atau privilege akan tumbuh dengan pemikiran bahwa uang dapat mengatasi berbagai masalah di kehidupannya. Oleh karena itu, untuk membuat kebiasaan yang baik terhadap uang sejak dini sangat dianjurkan untuk mengajarkan anak kecil mengenai keuangan, mulai dari hal sederhana, misalnya jumlah mata uang, konsep membayar dan kembalian, hal tersebut seperti itu. By the way, tentu saja ini versi yang sangat disarankan, karena saya hanya mengutip satu sumber saja. Idealnya tentunya kamu harus banyak pilih data sebelum memutuskan suatu itu benar atau salah. Yang kedua, money worship. Jadi, menimbun benda atau uang dapat memberikan rasa aman dan menghilangkan kecemasan. Kemudian, contohnya lagi adalah compulsive buying, pembelian yang secara berlebihan. Jadi, ini muncul ketika kita di awal kehidupan merasa bahwa berbelanja memberikan pelarian sementara dari rasa kekhawatiran dan kecemasan. Yang mau dibahas lagi adalah compulsive gambling. Jadi ini judi ya, kecanduan dengan risk and reward. Bagi seorang yang memiliki compulsive gambling ini bisa menang dari judi, membuat mereka sangat excited dan kan bisa mempertaruhkan semua yang mereka miliki untuk memiliki rasa kemenangan itu tadi. Jadi ketika kalah atau gagal, mereka memiliki keinginan besar untuk membalas kekalahannya dengan mencoba berjudi lagi sampai mereka menang, dan lingkaran itu akan terus muncul dan muncul lagi. Dan sebenarnya untuk kategori money worship ini juga yang masuk kategori workaholic. Jadi untuk orang-orang yang atau kamu yang merasa workaholic sebenarnya masuk money disorder apabila kamu terlalu mengejar uang sampai lupa dengan tujuan hidup yang sungguhnya. Jadi misalnya kamu mengabaikan keluarga atau tidak menikmati liburan di saat kamu memang harusnya liburan. Dan yang ketiga itu relational money. Jadi contohnya financial infidelity. Jadi ceritanya kamu melakukan kebohongan kecil tentang pengeluaran atau keuangan seseorang atau keuangan pada pasangan. Jadi misalnya melakukan pembelian barang sembunyi-sembunyi atau berbohong tentang harga barang yang mahal. Atau bisa juga membuka rekening bank secara rahasia dan tujuan tertentu. Nah, memang ini relatif ya. Bisa aja kamu ada alasan dalam melakukan hal tersebut.
Jadi kalau kamu punya pengalaman terkait hal ini bisa di-share di kolom komentar, jadi kita bisa bareng kasih solusinya. Dan contoh yang lain terkait dengan relational money adalah financial enabling. Jadi contohnya dari hal ini adalah memberikan uang kepada orang yang harusnya di usia tersebut sudah independen atau sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Ya bukan berarti kamu nggak boleh bantu orang ya di sini ya. Maksudnya lebih ke kita terus-terusan membantu kita dan malah yang kita bantu tuh selalu meminta tanpa ada solusi jangka panjang seperti apa. Jadi contoh umumnya adalah ketika orang tua selalu mendukung anaknya yang sudah dewasa dalam hal keuangan, padahal anaknya harusnya bisa menghidupi diri mereka sendiri. Ya, sekali lagi itu relatif ya. Kemudian, ya itu tadi 3 hal yang bisa dikatakan sebagai money disorder, itu pemahaman yang salah tentang uang. Salah satu solusi yang bisa kamu lakukan, jika kamu merasa memiliki salah satu definisi yang tadi, yang saya sebutkan tadi, adalah konsultasi ke psikologi atau financial planner yang bersertifikasi. Kamu bisa sejahtera atau kaya, salah satunya tergantung dari cara pandang kamu terhadap uang. Semoga hal ini bisa memberikan insight buat kamu. Semoga sehat dan cuan selalu.